Jemaah semuliakan, kita lihat apa sih makna al-jamaah. Makna al-jamaah ini cukup banyak pembahasan para ulama. Kita lihat di antara perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu salah satu sahabat Nabi, ulama sahabat, dan dia mengatakan al-jamaah hiya ma wafaqa al-haq walau kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah siapapun yang berpegang teguh di atas kebenaran sekalipun dia sendirian. Orang yang berpegang teguh di atas Al-Quran, di atas sunnah, sekalipun dia sendirian, itu namanya al-jamaah. Imam At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala juga mengatakan, yang dimaksud dengan at-tafsir jamaah menurut para ulama adalah mereka hum min ahlul fuqaha, mereka ahli fikih, ahlul ilmi yaitu ahlul ilmi, wa ahlul al-muhadits itu ahlul hadits, mereka disebut dengan al-jamaah. Makanya berpegang teguhlah dengan ajaran mereka, yaitu para ulama-ulama yang memang sikoh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Kemudian disebutkan oleh para ulama yang lain, yaitu Abu Asyamah radhiyallahu anhu mengatakan, apabila datang perintah untuk melazimi jamaah, maka yang dimaksud adalah melazimi kebenaran dan mengikutinya. Walaupun orang-orang berpegang dengan kebenaran itu sedikit, sekalipun orang yang berpegang teguh di atas sunnah kebenaran itu sedikit, maka itu disebut dengan al-jamaah. Dan orang-orang yang melisihnya banyak. Makanya patokan al-jamaah itu bukan berarti banyak kaum muslim, tidak, tapi patokannya di atas kebenaran Al-Quran dan sunnah yang sahih. Ya, karena kebenaran itu tidak bisa diukur dengan perkara kebanyakan orang, tetapi diukur dengan kebenaran di atas manhaj yang hak, yaitu cara memahami agama yang benar, sekalipun dia berada di atas sendirian, dimanapun dia berada, ketika dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah yang sahih, dan cara memahaminya benar di atas pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'in, maka disebut dengan al-jamaah. Ya, jemaah semuliakan. Kemudian dikatakan oleh Abu Syamah di sini bahwa yaitu jamaah pertama di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya, maka disebut al-jamaah itu adalah kumpulan para sahabat bersama Nabi SAW. Dan juga ada sebagian orang lain ada yang mengandang bahwa makna al-jamaah itu selain itu. Tapi menurut beberapa riwayat bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah itu adalah jamaahnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ya. Dan kata beliau, dan tidak perlu melihat kepada banyaknya orang-orang yang mengamalkan kebid'ahan, orang yang mengamalkan ajaran yang tidak di atas sunnah Nabi SAW yang telah datang setelahnya. Sekalipun banyaknya perkumpulan orang yang bukan di atas sunnah, maka tidak dikatakan al-jamaah. Sekalipun sebagian mungkin di atas mereka ahlul ilmi, tetapi jalannya bukan di atas jalan para sahabat, di atas jalan para tabi'in, dan di atas jalan para ulama-ulama ahli sunnah, maka mereka bukan dinamakan al-jamaah. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Karena patokan jamaah itu tidak dilihat dari banyaknya jumlah mereka. Tidak bisa dijadikan patokan banyaknya jumlah mereka. Boleh jadi kebanyakan itu akan menyesatkan kita kalau memang mereka itu di atas kesesatan. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-116. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsaru man fil ard
yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu. Maka Allah sudah memberikan peringatan bahwa kalau kamu mengikuti kebanyakan mereka yang bukan di atas kebenaran, maka niscaya akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, zon persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada jaminan kebenaran sekalipun banyak mereka di atas kaum muslimin, mungkin banyak berkumpulan di situ, tidak menjadi patokan. Maka juga Allah akan sebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-103, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Makanya sekiranya kebanyakan di antara orang-orang tadi, kalau mereka tidak berdiri di atas kebenaran al-haq dan kita memerintahkan mereka, maka sekalipun kita berusaha mendakwahi mereka, maka belum tentu mereka mengikutinya. Nah, ikhwati fillah azallahu yakum, dan ciri-ciri al-jamaah dan ciri-ciri firqatun najiyah atau Taifah al-mansurah, saya kutip perkataan daripada Syekh Muhammad Jamil Jaini, yaitu muridnya Syekh Albani rahimahullahu taala, di dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah al-Mansurah. Nah, diambil salah satu ayat, yaitu surat Saba ayat yang ke-13, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih, bersyukur. Ayat ini menunjukkan bahwa kelompok kebenaran itu seringkali sedikit, kelompok di atas al-haq itu seringkali sedikit. Makanya Allah mensinyalir dengan firman-Nya, sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka boleh jadi orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah, berpegang teguh di atas kebenaran ini hanya sedikit, tidak banyak. Sekalipun itu mayoritas umat Islam, boleh jadi kelompok kecil yang berjuang di atas sunnah, berpegang teguh di atas manhaj yang lurus, boleh jadi mereka ini adalah al-jamaah. Siapapun orangnya, sekalipun warna seperti apa, yang penting mereka mengikuti manhaj yang lurus dan berpegang teguh di atas kebenaran, sebagaimana perkataan daripada Ibnu Mas'ud, ma wafaqa al-haq, siapapun yang berdiri di atas kebenaran, walau kunta wahda, sekalipun orang ini sendirian, sekalipun dia sendiri, dia mengikuti Quran dan sunnah dan cara memahaminya benar, maka dinamakan al-jamaah. Ini makna al-jamaah menurut sebagian sahabat Nabi SAW, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit.
Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.